Hai kalian, para Taurus dimanapun kalian berada, sebentar. Belum apa-apa kartunya udah loncat, ya udah yang loncat aja ya, yang saya ambil. Oke, para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah gilirannya Taurus untuk mendapatkan message atau pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Dan ini berupa pesan, dan karena kartunya tiba-tiba udah loncat sendiri ya, saya ambil. Ini yang jatuh barusan. Sacred Plan. Apa tuh? Sacred Plan atau rencana yang sacred itu magical atau apa ya kalau bahasa Indonesianya. Aduh, buka Google coba. Google Translate. Oke, rencana yang ya bukan rencana manusia sih. Biasanya yang sacred itu rencana dari sang pencipta gitu. Rencana yang luar biasa tentu saja dan mungkin tidak terpikir oleh akal manusia, dan ini untuk kalian para Taurus. So sacred plan sebenarnya sesuatu hal yang bagus banget, gambarnya juga keren banget ya. Tarot is about, for me it's about ini, gambar, oke, visual gitu. Soalnya kalau saya ngoceh-ngoceh doang tanpa visual, ntar yang ngeliat gini apaan sih orang ngomong doang gitu ya. Jadi visual. So my dear Taurus, pesannya adalah sacred plan atau planning dari sang pencipta untuk kalian para Taurus. Itu keren banget buat saya. Planning untuk apa nih? Oke, kita buka aja kartu selanjutnya ya. Kok saya kepengen ngebacanya untuk Taurus nih beda dari biasa. Coba ya, sebentar. Karena saya terdistrak oleh si sacred plan tadi. Oke, sebentar. Manifestation. Oke, manifestasi untuk hal-hal yang kalian ingin lakukan, untuk hal-hal yang ingin kalian capai sebagai goal kalian nih, para Taurus. Ini keren buat saya. Keren banget. Dan ini untuk kalian. Oke. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now, write it down on a paper. Manifestation step 1. Oke. Saya yakin kalian punya keinginan ya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. It's about keinginan. Terserah lah ya. Tapi yang menjadi goal kalian tuh apa? Karena sacred plan ini kalau saya lihat tuh bukan sesuatu yang sembarangan, bukan asal kepengen kayak ya Mbak Lucy saya pengen healing ke Bali. Not that kind of keinginan ya. Ini keinginan yang lebih deep, lebih dalam dari itu. Ya, keinginan untuk mencapai sesuatu hal yang akan merubah hidupmu gitu. Tunggu. Seperti misalnya, sorry ya, misalnya kehidupan pernikahanmu, pasanganmu sedang tidak baik-baik aja, kehidupan pekerjaanmu, bisnismu sedang tidak baik-baik saja. Nah, keinginan untuk lepas dari semua itu. Makanya disebut di sini be honest, jujur. Jujur, jangan bilang enggak, Mbak Lucy aku baik-baik saja. Oke, baik-baik saja. Tapi jujur deh, sebenarnya yang kalian inginkan tuh apa? Gitu sih. Yang kalian mau sebenarnya apa? Itu yang dimanifestasikan. Kalau misalnya sekedar yang remeh-temeh seperti yang tadi saya bilang, oh ya saya mau pergi healing ke Bali, that's not manifestation. Ya itu cuma keinginan doang gitu. Atau iya Mbak saya mau beli sepatu baru, that's not manifestation, itu keinginan aja. Dan saya yakin juga kalian bisa membeli sesuatu itu gitu. Tapi ini yang something, sesuatu hal yang jauh lebih besar dari itu sih. Oke, so seperti yang saya bilang, saya ingin membacakannya secara berbeda. So saya akan
buka kartu yang ini soalnya ini bisa terbolak-balik ya. Ya. Jadi coba saya mau dibacakannya justru untuk kalian ini berbeda, jadi bisa terbolak-balik kartunya dan kita lihat apa sih pesannya. Oke, something new, sesuatu yang baru. Tidak lagi melihat orang lain hidupnya lebih baik. Hermit, pencerahan. Oke, itu keinginannya. Nine of Cups, orang-orang yang bisa baik kepada kalian, pertimbangan. Oh, pernah kalah, movement, I see. Oke. So, saya balik jadi ya kartunya. Kartu yang ini dulu dibacakan, baru setelah itu kartu yang ini yang tidak akan saya bacakan secara terbalik. So, kartu pertama kalian adalah Knight of Swords yang seperti saya bilang tadi. Kalian ingin ada pembaharuan, ya. Apakah itu akan datang ke dalam kehidupan kalian, ya? Ingin datang akan datang ke kehidupan kalian sesuatu hal yang baru, yang mungkin kalian sekarang tuh lagi kayak bosen gitu dengan apa yang kalian lakukan hari-hari, udah terlalu monoton. Padahal sebenarnya kalian tuh seneng kan yang monoton, yang nggak dinamis gitu, karena agak mageran ya kalian kalau udah cucok maricok di situ ya, udah enak di situ, udah nyaman di situ ya udah. Cirinya si Taurus tuh kayak gitu ya kan, kalau udah nyaman di satu sisi, di satu tempat, di satu hati atau di satu apalah. Ya, kalian tidak ingin movement, tapi saat ini yang ingin kalian inginkan di kehidupan kalian adalah pembaharuan. Oke. Kemudian ada Seven of Swords yang terbalik. Juga keinginan untuk sama seperti, jadi gini, kalian melihat orang lain itu sorry serak. Kalian melihat hidup orang lain itu sepertinya jauh lebih baik dari kalian. Jadi kalian tidak ingin melihat hal itu lagi, sehingga kalian menginginkan hidup kalian jadi bahkan lebih baik dari apa yang kalian lihat di orang lain. Itu. Kemudian kalian juga ingin pencerahan karena belum dapat pencerahannya, The Hermit yang terbalik. Belum dapat pencerahannya. Belum ada tanda-tanda bahwa apa yang kalian inginkan di kehidupan itu bisa tercapai, atau bahkan sebagian dari kalian bahkan nggak tahu sebenarnya mau saya apa sih, bingung deh gitu. Masih ada yang kayak gitu, sehingga The Hermitnya terbalik. Kartu di tengah adalah Nine of Cups di posisi yang tidak terbalik, berarti memang kenyamanan kalian itu adalah ketika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang memang support kalian, menyenangkan begitu ya. Giliran ada yang menyimpang dikit, kalian langsung gak enak, saya nggak suka kayak gini ya gitu ya. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu. Jadi kalian hanya ingin dikelilingi oleh situasi yang menyenangkan atau orang-orang yang menyenangkan. Oke, ini manifestasi kalian. Dan beberapa hal kalian udah merasa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena itu udah absolut ya, segala sesuatunya pokoknya harus begitu ya, harus begitu, udah nggak ada pertimbangan lagi, harus begitu gitu ya. Segitu kekesumekehnya seorang Taurus. Nggak, itu nggak salah kok, kadang-kadang kita harus kayak gitu kok, tenang aja. Kemudian beberapa kekalahan yang dulu pernah kalian alami, kekalahan dalam tanda kutip ya. Misalnya merasa bagian kalian diambil oleh orang lain, kedudukan kalian digeser dan lain sebagainya. Ya, itu kalian ingin itu tidak terjadi lagi, dan tentu saja movement itu keinginan kalian. So, yang saya baca ini adalah keinginan Taurus. Baik itu semuanya atau beberapa aja, tapi ini secara general. Kalau resonate ya alhamdulillah, puji Tuhan, baru Hashem. Tapi kalau nggak resonate, dan ini bacanya bukan untuk kalian ya. Mungkin ada sebagian yang resonate atau
Ini dalam bentuk manifestasi, dalam bentuk keinginan, ya, yang ada di kehidupannya Taurus. Tapi dikembalikan lagi kepada sacred plan ini, sebenarnya di balik semua ini ada rencana yang luar biasa dari Sang Pencipta kepada kalian. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke, keinginan kalian itu segitu, segambreng-gambreng ya. Segitu keinginannya. Tapi planningnya sama nggak? Takdirnya sama nggak? Sejalan nggak dengan keinginan itu? Itu kan yang jadi pertanyaannya, ya kan? Kemudian ini juga dibilang tadi manifestasinya, ya udah ditulis aja manifestasinya gitu kan. Tapi kalau keinginannya segini banyak, terus kalian harus nulisin satu persatu, menurut saya sih lebih baik kalian fokuskan ke apa yang benar-benar crucial, yang benar-benar penting di dalam kehidupan kalian, itu yang menjadi goal kalian. Oke, untuk kalian yang berada di posisi The Hermit yang terbalik, ketika kalian nggak tahu saya juga maunya saya apa gitu kan, ada loh masa-masa galau kayak gitu. Saya aja sering berada, saya bukan Taurus ya, tapi saya aja sering berada di posisi itu, dimana saya nggak tahu sebenarnya mau saya apa gitu ya. Dan untuk yang kalian seperti itu, coba pikirkan lagi goal yang paling penting di dalam kehidupan kalian tuh apa. Bukan sekedar keinginan, tapi goal untuk kehidupan. Coba sekarang saya buka kartu ini, yang biasa saya buka secara tidak terbalik. Oke, dualisme kan, bingung ya. Oke, 7 juga ya. Oke. Iya sih, apakah ini akan terjadi? Oke, bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya. 5, 6. Satu lagi ya, sebentar. This one. 7. Oke. Sip. Apakah itu akan terjadi? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Ya oke lah Mbak Lucy, saya manifestasi nih sekarang. Udah, mulai deh. Saya tulis, saya doakan, doakan khusus ya. Habis itu saya berkegiatan. Manifestasi tuh kayak gitu. Kita tulis, kita doakan, habis itu kita berkegiatan seperti biasa, bukan nungguin kapan terlaksananya, nggak kayak gitu. Oke. Kalian yang masih berada di dualisme dan kalian masih tetap akan terus begini, karena ini kartunya di posisi yang tidak terbalik ya. Kalian sendiri belum tahu, belum confirm yang mana sebenarnya yang kalian inginkan. Ya, confirm dulu ya. Hal itu akan terjadi setelah kalian confirm maunya apa gitu. Tadi The Hermitnya terbalik. So, belum confirm, ada yang belum confirm nih dengan keinginannya, masih mencela-mencele, kadang begini, kadang begitu, kadang iya, kadang enggak, kadang maunya A, nanti B, nanti C. Nah, yang masih galau-galau kayak gitu, dan saya tidak menyalahkan karena kadang-kadang kita berada di posisi kayak gitu, saya pun seperti itu. Confirmin dulu maunya apa, baru manifestasinya bisa dijalani. Oke? Apakah bisa? Bisa. Ini masih page of one, masih menunggu hal lama yang mungkin sebenarnya udah bukan buat kalian lagi. Coba saya lihat, iya. Yang seperti yang saya bilang tadi, beberapa dari kalian melihat orang lain mungkin lebih enak, lebih oke kehidupannya. So kalian ingin juga seperti itu, tapi kok nggak sama gitu kan. Jadi ya kalian ngerasa, oh wow, saya maunya yang kayak gitu loh gitu ya, tapi kok nggak seperti itu. Nah, itu yang kalian tunggu-tunggu melulu gitu. Sekali lagi, nunggu hal yang kemungkinan tidak akan pernah datang lagi karena itu udah berlalu, udah lama. Itu sih nantinya akan jadi hal yang sia-sia ya, my dear Taurus. Jadi coba kalian memikirkan yang praktis-praktis saja, yang praktikal aja. Jadi kalau kalian ingin manifestasi, ya manifestasikan yang sesuai dengan kehidupan kalian,
goal kalian. Bukan berarti, ya katanya menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ya iya, tapi kan tetap harus konsen dengan kehidupan sendiri. Contoh misalnya, kalian tuh kuliahnya di ekonomi, tapi mimpi untuk menjadi dokter. It's so impossible kan? Ya kalau mau jadi dokter ya kuliahnya kedokteran gitu. Jadi gimana jalannya kamu, di mana jalannya kalian, itu yang akan membawa kalian ke masa depan kalian. Itu yang bisa kalian manifestasikan, bukan hal lain yang kalian lihat kayaknya orang lain begitu saya juga bisa gitu. Iya, in a way kalian bisa melakukan apa saja kalau memang kalian punya tekad. Tapi kan tetap harus membumi dong, ya kan? Dan sekali lagi balik lagi ke pesannya bahwa sebenarnya kalian masing-masing udah dikasih path, udah dikasih jalan, udah dikasih jalur, udah dikasih takdir masing-masing. Tinggal gimana kalian menjalaninya aja. Gitu. Terus kalian juga ingin hal baru tadi ya. Hal baru datang ke kehidupan kalian. Emang ini dualisme banget. Satu pihak kalian masih menginginkan hal lama datang kembali ke kehidupan kalian. Kemudian kalian juga masih menginginkan hal baru. Jadi dualisme tadi, makanya ada Two of Swords di kartu pertama tadi ya. Nah, untuk kalian ketahui kalau hal lama itu tidak akan pernah datang lagi ke kalian karena emang udah bukan buat kalian, maka hal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Dalam waktu dekat kalian akan mengalaminya. Petualangan baru, hal baru, jalan baru. Kemudian jalan tuh maksudnya bukan jalan-jalan harafiah gitu, maksudnya masa baru, kehidupan baru kayak gitu yang akan datang di kehidupan kalian para Taurus. And then di kartu yang di tengah ada Eight of Cups. Ini yang akan terjadi. Kalian akan lupa pada hal-hal lama yang kalian inginkan tadi. Di dualisme kepala kalian masih pengen yang lama tapi pengen yang baru juga ya. Hal-hal lama yang memang harusnya kalian tinggalin aja. Kalau saya bilang sih kayak gitu untuk kartu yang ini ya. Beberapa hal lama memang harus ditinggalin aja, udah bukan buat kalian lagi. Oh, hal baru akan datang ke kehidupan kalian, Taurus. And it's a good thing. Buat saya itu lebih baik dibandingin nungguin hal lama yang udah bukan buat kalian lagi. And then ada Four of Pentacles, dimana kehidupan kalian akan aman-aman aja. Ya, nggak usah terlalu galau dengan dualisme di kepala kalian itu. Mungkin memang lagi saatnya galau ya, ingin yang baru atau yang lama seperti itu. Tapi segala sesuatunya, sacred plan-nya adalah ketika kalian sudah mengerti ini jalur kalian tuh yang mana, dan itu demi keamanan kalian. Dan iya, dalam hal terutama karir, keuangan, dan bisnis kalian aman-aman aja. Sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan personal life kalian gitu kan. Kalau ngelihat kartunya sih sebenarnya aman-aman aja. Kok saya bilang kayak gitu? Karena sebagian dari kalian masih berpikir tentang hal lama di kehidupan kalian gitu. Masih tetap berpikir kayaknya masih bisa deh diusahakan, masih bisa deh gitu. Saya nggak bilang mantan ya, itu kan kalau mantan itu kayak percintaan. Tapi ini hal lama juga kayak hal lama, kayak kejadian lama yang udah pernah terjadi dan kalian ingin itu kembali lagi ke kehidupan kalian. In way sih menurut saya sih nggak usah diarepin yang kayak gitu ya. Baik mantan maupun hal lama ya, itu udah lupain aja. Kalian tinggal jalani kehidupan, and then kalian akan menemukan hal baru, jalan baru yang memang diberikan as a sacred plan tadi. Planning yang benar-benar sacred, yang benar-benar dimaksudkan untuk kalian gitu. Oke, dan Queen of Wand-nya ada datang, so means memang pikiran kalian kadang-kadang masih di tempat lama. Masih di hal lama. Oke, coba ganti pola pikir kalian menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Entah itu kebosanan, entah itu keinget hal lama, entah itu mager untuk mengalami hal baru dan lain sebagainya. Coba ubah pola pikir kalian itu gitu, sehingga kalian dapat melihat segala sesuatunya sebenarnya udah diplanningkan dengan sesempurna itu gitu. Asal kalian para Taurus nyadar
Apapun sih sebenarnya permasalahan kalian yang agak sulit buat saya di general reading adalah saya tidak bisa spesifik menyebutkan apa sih sebenarnya gitu. Cuma yang saya rasakan di sini Taurus berada di dualisme tadi, di Two of Swords tadi, di crossroad tadi gitu, antara mager dapat hal baru, masih inget hal lama, pengen ada sesuatu pembaruan, pengen ada movement, tapi gitu, banyak tapinya gitu. Dan ini semua akan berakhir menjadi pertumbuhan kepribadian kalian menjadi lebih dewasa. Tapi tentu saja pada saat kalian sudah bisa membuka pikiran kalian. Apakah akan ada movement? Ada. Apakah akan ada hal baru? Ada. Apakah akan ada keamanan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan personal? Ada. So sebenarnya semua ada dan sudah diplanningkan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta untuk kalian dengan adanya sacred plan ini. So it's really good. It's really really good. Bagus banget. Udah kayak gitu tuh saya ngomongnya. Bagus banget. Oke. So seperti itu ya. Beberapa kartu saya buka, 3 kartu aja ya dari yang ini, dari Oceanic Tarot. Creativity, ya. Butuh kreativitas kalian untuk hadapin semua ini. Kemudian apa lagi? Responsibility, ya. Tentu saja, tanggung jawab kalian atas hidup kalian, mau dibawa kemana, jangan galau-galau mulu. Dan reflection, Six of Cups, merefleksikan segala sesuatunya ke dalam diri kalian sendiri. Ya. Jadi nggak usah melihat orang lain, sawang sinawang ya, orang Jawa bilang, lebih melihat rumput tetangga lebih hijau dibandingin rumput di halaman sendiri gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu tuh Taurus, nggak. Jangan menginginkan hidup orang lain. Orang masing-masing punya permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau dibilang, oh saya nih hidupnya paling menderita sedunia, nggak bisa. Orang lain juga ada yang menderita, mungkin lebih dari kalian. Nah, seperti itu. Oke, sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Yes. Yes, the Temperance. Yes. Itu ada juga ya tadi the Temperance ya. Ada nggak sih? Ya udah, pokoknya jawabannya yes. Dan terakhir dari Angel's Message Oracle card untuk kalian, Grace and Antoinette, to help heal the situation, see other person point of view with compassion tuh. Nyambung nggak sih? Untuk kalian bisa memenangkan hal ini, untuk bisa melewati masa-masa dualisme tadi di kepala kalian, kalian harus lihat perspektif dari kepala orang lain, dari pandangan orang lain, point of view orang lain, ya. Intinya yang kalian lihat di orang lain tidak akan pernah seperti yang kalian bayangkan. Orang juga ngelihat kalian juga berbeda soalnya. So perlu dipertimbangkan, tadi ada the Temperance, jadi perlu dipertimbangkan baik-baik ya. Apapun yang kalian wish, pertimbangkan dulu. Apapun yang kalian inginkan, pertimbangkan dulu baik-baik. Dan sebaiknya terima aja apa yang menjadi takdir kalian, karena rencana Sang Pencipta itu yang paling luar biasa, sempurna di kehidupan. Nggak ada yang lain. Manusia bisa apa? Ya, Sang Pencipta yang maha lah ya. Udah, ikutin aja pathnya, ikutin aja patronnya, ikutin aja jalannya. Seperti itu. Itu pesan dari bacaan tarot kali ini. Oke, so my dear Taurus, kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.